Oke, kembali lagi dengan acara Mahima Mendongeng episode ke-30. Jadi episode-episode kemarin sudah ada 29 orang yang mendongeng. Sekarang giliran saya yang mendongeng di episode ke-30. Jadi pada sesi mendongeng kali ini kalian ditemani oleh saya. Saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Kandapat. Jadi kalau orang-orang Bali biasanya mengeja dengan kandepat gitu. Oke, sebelum mendongeng saya cerita sedikit dulu ya, kenapa saya memilih untuk menceritakan kandapat ini. Kenapa saya memilih untuk mendongengkan kandapat ini. Jadi kandapat itu kan adalah 4 orang teman ya, 4 orang saudara yang kita ajak sejak di dalam kandungan. Tapi ketika lahir mereka ikut juga lahir, seperti itu. Jadi kandapat itu sangat dekat dengan kehidupan kita meskipun mereka tidak terlihat. Kandapat itu kalau orang-orang Hindu sering dikaitkan dengan upacara otonan ya. Jadi tiap mau oton, tiap 6 bulan sekali kandapat itu dikaitkan dengan upacara otonan kayak gitu. Nah, sebagai ibu baru yang punya kegelisahan, kegelisahan ya. Kegelisahan apa? Kegelisahan ketakutan nanti anak saya bernasib sama seperti saya gitu. Nasibnya apa? Jadi begini, ketika dulu saya masih kecil, saya otonan. Kemudian karena nggak ngerti apa maksud otonan, jadi saya bertanya kepada orang-orang tua di sekitar saya. Ngapain sih kita otonan? Kok tiap 6 bulan sekali jak otonan kan nggak ini kan gitu kan. Jadi tiap 6 bulan sekali otonan aja kita kerjaannya. Kenapa sih gitu? Terus orang-orang tua di sekitar saya menjawab, nak mulok itu gitu katanya. Jadi mereka menjawab tidak punya jawaban mereka ya nak mulok itu gitu. Nah waktu kecil ya saya terima saja jawaban nak mulok itu. Tapi ketika sudah besar, ketika sudah bisa berpikir, ketika sudah dewasa, ternyata saya nggak puas dengan jawaban nak mulok itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil itu saya bawa sampai saya besar, sampai saya dewasa. Jadi saya selalu dirundung dengan rasa penasaran karena nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Itu berangkat dari pengalaman itu, sebagai orang tua baru, saya seperti memiliki sebuah tanggung jawab kepada anak saya. Siapa tahu nanti anak saya itu bertanya kepada saya tentang upacara-upacara, salah satunya upacara otonan ini, yang pasti bakal rutin dia lakukan. Jadi saya harus punya tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari anak saya itu. Nah, karena masih kecil, kita tidak mungkin menjawab pertanyaan anak-anak dengan cara yang sulit. Jadi bagi saya, gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kecil itu? Ya, salah satunya ini dengan cara mendongeng. Jadi biar lebih menarik, diingat oleh anak kecil, biar lebih gampang diterima, biar diingat sampai dia dewasa, ya salah satunya dengan cara ini mendongeng. Jadi begitu, itu berangkat dari sana saya merasa mendongeng itu penting ya, sebagai orang tua tentunya. Oke.
Oke, kita langsung saja ya ke mendongeng supaya nggak begitu lama. Nanti bosen, saya nggak bisa ngomong soalnya. Jadi kita langsung aja ya. Oh ya, saya minta maaf kalau ntar ada nyontek-nyontek dikit ya. Soalnya kan saya menceritakan, jadi nggak bisa mendongeng kayak yang itu dah. Oke, kita mulai ya. Kan dapat. Dimulailah sebuah kehidupan di dalam gua yang sangat jauh, gelap, dan sangat sempit. Jadi bisa kalian bayangkan sebuah gua yang jauh, gelap, terus sempit. Oke, gua itu bernama Gua Terlarang. Namanya Gua Terlarang. Jadi sebenarnya gua itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang. Ya, jadi tidak boleh orang-orang memasuki gua tersebut. Nggak boleh coba-coba masuk gua tersebut. Tapi ada satu anak yang berusaha coba-coba masuk ke gua tersebut. Anak itu bernama Tantaksa. Oh, siapa itu Tantaksa? Tantaksa adalah seorang anak kecil, ukurannya kecil sekali. Jadi ukurannya sangat kecil, sebesar biji beras ukurannya. Jadi dia bisa masuk ke dalam gua itu, gua yang sempit itu, gua yang gelap itu, gua yang jauh itu. Dia masuk ke gua itu dengan cara menerobos sekuat hati, sekuat tenaga. Dia masuk ke dalam gua itu dan akhirnya dia sampai. Awalnya dia berani, tapi sampai di tengah gua itu dia ketakutan. Begini katanya, kata Tantaksa. Kenapa di sini gelap sekali ya? Begitu kata Tantaksa. Tantaksa yang awalnya berani mendadak ingin keluar dari gua itu. Tantaksa pun memohon. Halo, keluarkan aku dari tempat ini. Begitu kata Tantaksa. Kemudian gua itu menjawab, gua itu bisa bicara. Ho ho ho. Kau tak bisa keluar dari tempat ini, Tantaksa. Kau boleh keluar dari tempat ini, tapi dengan sebuah syarat. Oke, Tantaksa boleh keluar dari tempat itu, tapi dengan sebuah syarat, katanya gua. Apa syaratnya? Begitu kata Tantaksa. Kau harus bertapa di dalam gua ini selama 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan adalah waktu yang sangat lama bagi Tantaksa. Di tempat yang gelap, di tempat yang sempit, tidak ada teman, sendirian 9 bulan lagi. Oke, siapa yang berani? Oke, 9 bulan, akhirnya 9 bulan dia pun memutuskan untuk mengiyakan permintaan gua, persyaratan itu ya. Dia mulai tinggal di dalam gua. Dia mulai ketakutan sekali. Dia mulai kelaparan, dia mulai kedinginan, Tantaksa mulai kesusahan, pokoknya menderita. Karena sendiri. Akhirnya setelah beberapa waktu diam di dalam gua, ada juga 4 orang yang bengkong seperti Tantaksa.
udah disuruh jangan coba-coba masuk ke gua itu, jek masuk juga dia ke dalam gua itu. Oke, ada 4 orang anak yang masuk ke dalam gua itu. Ya jadinya nasibnya sama seperti Tantaksa, tidak bisa segera keluar dari gua itu. Oke, 4 orang anak itu akhirnya menjadi teman Tantaksa. Jadi Tantaksa di dalam gua itu banyak punya teman, nggak cuma 1 tapi 4 teman. Begini kata 4 teman itu. Kau jangan takut Tantaksa. Kamilah yang akan menemanimu di tempat yang gelap ini. Benar, kau akan menemaniku di tempat yang gelap ini? Begitu kata Tantaksa bertanya pada 4 orang temannya. Benar, kau akan aku masakkan setiap hari. Aku itu bisa masak. Aku akan memberimu makan setiap hari. Jadi kau tak perlu takut akan kelaparan. Perkenalkan, namaku Ari-Ari. Panggil saja aku Ari. Jadi teman yang pertama namanya Ari. Lanjut lagi teman yang kedua. Kalau aku yang akan menyelimutimu supaya kau tetap hangat di gua ini. Lihat, aku bawa kain yang sangat panjang. Kain ini akan menghangatkan tubuhmu. Namaku Muluk. Teman yang kedua namanya Muluk. Kalau aku Uban. Aku bisa merebus air hangat. Setiap hari aku akan membuatkanmu air hangat agar tubuhmu tetap bersih Tantaksa. Teman yang ketiga namanya Uban. Uban bisa buat air hangat. Jadi Uban nanti yang akan membersihkan tubuh Gesang selama ada di dalam gua. Dan dia tetap hangat pakai air hangat mandinya. Aku Dara. Akulah yang akan memberikan warna pada hidupmu di dalam gua yang gelap ini Tantaksa. Teman yang terakhir namanya Dara. Ari, Muluk, Uban, dan Dara pun menemani pertapaan Tantaksa sepanjang waktu. Berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi nggak nyampe bertahun-tahun. Tantaksa tak pernah ditinggalkan oleh 4 teman itu. Perutnya selalu kenyang, tubuhnya selalu bersih, tak pernah kedinginan, dan Tantaksa tak perlu takut lagi pada kegelapan. Sebab ada 4 teman itu. Lambat laun, tak terasa karena ada teman, akhirnya 9 bulan pun berlalu. Kini saatnya Tantaksa dan ke-4 temannya terbebas dari gua itu. Jadi Tantaksa bebas nih sekarang, udah 9 bulan. Mereka pun membuat sebuah lingkaran. Pernah kan kalau mau berpisah kita buat sebuah lingkaran, atau waktu OKK dulu zaman-zaman kuliah kita buat lingkaran gitu, tengah-tengahnya api unggun gitu dah. Sambil membuat lingkaran kita berpelukan. Mereka berpelukan loh, kita. Mereka berpelukan sambil membuat lingkaran. Kemudian Tantaksa bilang begini. Hari ini adalah hari kebebasan kita. Di hari ini aku berjanji tak akan melupakan jasa-jasa kalian. Di kehidupan kita di luar gua nanti,
kita jangan sampai saling melupakan ya. Kalau salah satu di antara kita ada yang lupa, maka pasti kita akan kesusahan. Begitu kata Tan Taksa. Jadi Tan Taksa berjanji, mengajak temannya berjanji juga tidak akan melupakan jasa-jasa temannya. Dan jangan saling melupakan. Kalau lupa, nanti pasti ada yang kesusahan. Itu janji sebelum keluar dari gua. Kemudian Tan Taksa meminta pada gua agar mengeluarkan ia dan 4 temannya dari dalam gua. Hai, gua, kami sudah menepati janji kami. Sekarang waktunya kami keluar dari sini. Gua pun mengabulkannya. Oh, baik Tan Taksa. Aku akan mengeluarkanmu dan 4 temanmu sekarang. Akhirnya Tan Taksa dan keempat temannya bebas dari gua. Ia pun menghirup udara yang segar. Bersama dengan kebebasannya, gua itu bergetar. Gudug 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 gudug. Gimana sih bergetar? Bergetar ya, pipinya bergetar. Kemudian runtuh gua itu, dan tiba-tiba gua itu berubah bentuk. Habis bergetar, runtuh, berubah bentuk. Berubah wujud guanya. Berubah wujud menjadi apa? Menjadi seorang perempuan cantik. Jadi awalnya gua runtuh, bergetar, runtuh, kemudian berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Tan Taksa terkejut. Kemudian dia bertanya, Kau datang dari mana? Kau siapa? Begitu kata Tan Taksa, terheran-heran. Namaku Ibu. Ibu. Bukannya kau goa? Kenapa kau bisa berubah menjadi wanita sempurna? Begitu kata Tan Taksa. Awalnya gua, kenapa bisa berubah jadi wanita sempurna? Kemudian dia menjawab, sebab kaulah aku berubah menjadi wanita sempurna. Aku bisa menjadi manusia sempurna karena kau dan keempat temanmu itu Tan Taksa. Kini aku akan menemani hidupmu sepanjang waktu. Aku juga yang akan menjagamu. Jadi di luar gua, ibunya juga akan menjaganya. Akhirnya Tan Taksa dan seseorang perempuan bernama Ibu tinggal bersama-sama. Setelah bebas dari dalam gua, Tan Taksa selalu terheran-heran dengan tempat barunya. Wah, terang sekali tempat ini. Tempat ini sangat luas. Atapnya tinggi, ramai sekali. Sungguh berbeda dari gua itu. Tempat yang baru jelas berbeda dengan gua yang dulu dia tinggalkan. Tempatnya terang, ramai, atapnya tinggi, nggak sepi, nggak gelap. Di tempat yang luas dan terang itu, Tan Taksa melakukan apapun yang dia suka. Dia ke KFC, dia ke McD, dia ke salon, dia ke bioskop, ke mall, jalan-jalan, happy-happy, main Mobile Legends, dan sekolah setinggi-tingginya. Sampai Tan Taksa menjadi lelaki yang sangat sukses. Ketika dia sukses, dia menikah, dia punya anak, dia punya hotel, dia punya mobil, rumah mewah, barang-barang mewah, uangnya bertaburan di mana-mana. Tapi di tengah-tengah hidupnya, tiba-tiba datang virus corona. Hotel milik Tan Taksa sepi pengunjung. Tidak ada yang berkunjung ke hotelnya. Tidak ada tamu, tidak ada bule, tidak ada turis yang berkunjung ke hotelnya. Akhirnya
Tantaksa bangkrut. Tak sampai di situ, istri dan anak-anaknya jatuh sakit. Udah bangkrut, istri sama anak-anaknya jatuh sakit. Kalau pepatah bilang, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Pokoknya selama itu dia selalu ditimpa kesialan. Dia tidak pernah beruntung lagi seperti dulu. Saat tengah malam, saat suasana sedang hening, saat enak-enaknya tidur, suara jangkrik, krik, krik, krik. Tantaksa bermimpi. Tantaksa memimpikan 4 teman yang pernah menolongnya. Tantaksa pun buru-buru bangun dari tidurnya, karena Tantaksa baru ingat pada janjinya. Oh iya, aku kan punya janji, tidak akan melupakan ke-4 temanku yang sudah menolongku. Begitu kata Tantaksa. Keesokan paginya, ia mencari seorang perempuan bernama Dadong. Cepat-cepat dia nyari seorang perempuan bernama Dadong. Ngapain? Dadong bertanya, Kau kenapa, Tantaksa? Kenapa kau kelihatan bingung? Begitu kata Dadongnya. Dadong, aku sudah lupa dengan teman-teman yang kuajak selama di dalam gua. Kini aku harus membalas kebaikan-kebaikannya. Begitu Tantaksa, baru aja dia ingat sama ke-4 temannya. Kemudian Dadongnya bertanya lagi, dengan cara apa kau akan membalas kebaikan mereka? Dengan cara membuat perayaan, Dadong. Perayaan otonan namanya. Aku akan membuat perayaan dan memberikan hadiah untuk mereka di hari raya otonan itu. Dadong bertanya lagi, Kapan otonan itu? Besok, Dadong, besok. Bertepatan dengan hari kebebasanku. Hari kebebasanku dari gua itu. Hari kebebasanku adalah hari lahirku. Aku akan merayakan hari lahirku. Dadong, siapkan makanan untuk ke-4 temanku itu ya. Begitu kata Tantaksa yang sudah jadi dewasa. Dadong pun segera membantu Tantaksa menyiapkan perayaan dan menyiapkan hadiah untuk ke-4 teman Tantaksa. Esok harinya, Tantaksa mencari-cari, memanggil-manggil, mengajak ke-4 temannya untuk ikut merayakan hari kebebasannya di rumahnya. Ari, Muluk, dan Uban kemudian diajak untuk pulang ke rumah. Setelah perayaan selesai, Ari, Muluk, dan Uban berkata, ya, Tantaksa, ini semua terjadi karena kau lupa pada janjimu. Jadi, kenapa Tantaksa ditimpa kesialan? Karena ternyata Tantaksa lupa pada janjinya di dalam gua yang tidak akan melupakan ke-4 temannya. Kuharap kau tak mengulanginya lagi, Tantaksa. Besok-besok jangan sungkan ya meminta bantuan kepada kami. Panggil saja kami kalau kau sedang kesusahan. Kami akan menolongmu. Kau juga jangan lupa untuk selalu mengajak kami merayakan hari otonanmu. Begitu kata ke-4 temannya. Jadi ke-4 temannya minta diajak untuk merayakan hari otonannya. Jadi di hari otonannya Tantaksa menyiapkan banyak makanan. Ada bekakak besiap, ada jaje uli, ada jaje kukus, ada jaje apem,
tipat, kacang saur, semuanya ada di rumahnya. Itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk teman-temannya juga. Nah, sejak saat itu, sejak Tan Taksa mulai ingat dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, Tan Taksa tak pernah lagi ditimpa kesialan, tak pernah dirundung duka. Kalaupun ada kesulitan, dia segera meminta bantuan, memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Kalau sudah dipanggil teman-temannya, teman-teman kita, pasti teman-teman kita bantu kan. Nah, begitu. Kalau kita nggak pernah manggil teman-teman kita, pasti kita tidak akan ada yang membantu. Oke, sampai di situ saja cerita tentang Tan Taksa. Tentang Kandapat, kok tentang Tan Taksa sih. Jadi Kandapat itu adalah teman kita, saudara kita selama berada di dalam kandungan dan ikut juga lahir bersama kita. Kalau misalnya orang-orang tua bilang Kandapat itu berwujud ari-ari, air ketuban, lemak dan darah. Kan keempat itu ikut lahir ya bersama kita, bersama anak-anak gitu. Jadi dia tidak hanya melindungi kita di dalam perut, di dalam kandungan, tapi ketika lahir dia juga ada, cuma dia tidak berwujud. Nah, gimana caranya mengingat mereka, mengingat jasa mereka, dan menganggap mereka tetap ada, ya dengan cara melakukan upacara otonan. Nah, seperti itu. Oke, sampai di situ dulu. Makasih buat teman-teman yang nonton. Ada Gede Gita Wiastra, ada Gek Santi, ada Devi Gita. Tadi ada Devi Gita, apa sekarang masih? Nggak ngerti. Kadek Sonia Piscayanti, Bu Sonia, halo. Rudi Arta, kemudian Gusti Ayu Dwi Patma, Kak Yeyen, Kak Indra, halo, Kak Firly, Kak Gita, Dede Efrayana, Desi Chandrawati, Kak Jong, hai Kak Jong. Oke, sampai di sana dulu ya. Mbak ambil gesang ya. Jadi siapa tahu ada yang kangen gesang. Maaf ya, nggak kepedean sih, cuman kan pasti ada yang kangen gesang. Jadi gesang saya panggil ya. Sini. Nah, halo semuanya. Halo semuanya. Gesang di sini. Jangan ya. Aduh, gesang di sini. Hai, siapa tahu ada yang kangen. Siapa tahu ada yang kangen. Siapa nih yang kangen? Oh, Bianggeknya. Bianggek Santi. Kangen sama gesang? Main kecau. Atau yang lain mungkin kangen sama gesang. Ini dia Tan Taksanya. Ini dia Tan Taksanya yang nakal masuk ke dalam gua. Ya. Udah dibilang jangan masuk, jangan coba-coba masuk. Masuk juga Tan Taksa ini nakal sekali. Ding dong dang dong ding dong dang. No. Halo Bu Kidung. Ya ditendang-tendang orang dia udah nakal. Ini apa ya, kakeknya diambil. Ya dia udah besar. Oke, makasih ya semua ya. Dadah dek.
Dadah. Tantaksa undur diri dulu. Undur diri. Tantaksa pamit dulu. Dadah. Dadah. Makasih semua. Gimana cara selesai ya?